الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan usaha kita untuk mendatangi majelis ilmu yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi qudwah kita, yang kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Jemaah sekalian berbahagia, pada pekan yang lalu telah kita membahas bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Namun hanya secara umum, yaitu bab tentang barang siapa atau bab tentang bertabarruk, mengalap berkah bisyajarin dengan pepohonan, atau hajarin atau batu-batu, wa nahwihima dan sejenisnya. Tabarruk jamaah sekalian adalah, kalau istilah kita namanya mengalap berkah. Adapun sebenarnya dalam bahasa Arab bermakna kathratul khair wa thubutuhu, begitu banyaknya kebaikan yang kita dapatkan dan tetapnya kebaikan tersebut. Dan tabarruk salah satu jenis ibadah. Karena dia jenis ibadah, salah satu jenis ibadah, maka harus disertai dengan tuntunan. Karena sesuatu yang berkah itu, tidaklah kita mengetahui bahwasannya sesuatu itu berkah kecuali berita dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sesuatu yang kita tidak tahu dan kita tidak lihat. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wa talabul barakah, mencari keberkahan, la yakhlu min amrain, tidak terlepas dari dua perkara. Yang pertama, ayyakuna tabarruk bi amrin syar'iyyin ma'lumin. Mengalap berkah harus dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Mithlul Quran, ya, seperti Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini, kitabun, kitab anzalnahu, yang telah kami turunkan kepadamu, mubarak, diberkahi. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita menginginkan keberkahan di dalam hidup kita, hendaknya kita perhatian dengan Al-Quran. Hendaknya kita perhatian dengan Al-Quran. Lihatlah kondisi kita jamaah sekalian, dan ini telah dibuktikan oleh para salafus soleh, para orang-orang soleh terdahulu. Mereka mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya
sesuai dengan perhatiannya dia dengan Al-Quran. Semakin kita membaca, banyak membaca Al-Quran, khususnya pada pagi hari misalnya, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita, akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sendiri yang mengatakan mubarak, Al-Quran itu mubarak, akan dimudahkan urusannya, mendapatkan ketenangan. Allah sendiri mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati kita akan jadi tenang. Dan sebaik-baik cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, semoga Allah SWT memberkahi kita, merahmati kita dengan Al-Quran. Famin barakatihi anna man akhadha bihi hasalal al-fath fa anqadhahu Allah bidzalika umaman katsiratan minasyirk. Nah, di antara keberkahannya, barang siapa yang betul-betul menjadikannya Al-Quran tersebut, mengambil Al-Quran tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan begitu banyak umat dari kesyirikan. Karena dalamnya membahas tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min barakatihi anal harf al-wahid bi'asyri hasanat. Di antara keberkahannya, ya satu huruf saja yang kita baca jamaah sekalian, itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Itu baru satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. Ya, bukan satu huruf tapi 3 huruf jamaah sekalian. Kalau kita sudah baca alif lam mim, itu kita sudah mendapatkan 30 pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita ikhlas di dalam membacanya. Wa hadza yuwaffar lil insan al-waqt wal juhud. Ya, dengan itu hendaknya yuwaffirul lil insan atau yuwaffirul insan, hendaknya manusia betul-betul memberikan kesempatan atau meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana kita butuh kepada makanan, minuman, olahraga dan yang lainnya dari perkara urusan dunia ini, maka hendaknya lebih daripada itu kita juga perhatian dengan bacaan Al-Quran kita. Dan hendaknya jamaah sekalian, kita harus merasa tidak tenang dan merasa menyesal jikalau dalam sehari kita tidak pernah membaca Al-Quran. Inilah ya sikap seorang muslim seharusnya. Ya, kalau dalam sehari, lewat 5 waktu tidak membuka atau tidak membaca Al-Quran, sungguh-sungguh sangat sesuatu yang disayangkan. Ya, 24 jam kita diberikan waktu, namun kita sudah tahu sendiri Al-Quran itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sendiri tidak membacanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya dalam Al-Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini agar kalian sengsara. Tidak demikian. Illa tadhkiratan liman, ya kecuali ya sebagai tadhkir, pemberi peringatan kepada orang-orang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir-akhir surat Toha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Atau sebelumnya, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ya, justru kesengsaraan itu akan didapatkan di saat kita berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Walaupun begitu luas hartanya, lebih banyak hartanya, tapi hatinya senantiasa sempit, selalu tidak merasa puas dengan apa yang dia dapatkan, selalu ingin yang menyaingi untuk memperbanyak. Bukan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahsabu anna malahu akhlada. Mereka menyangka bahwasanya hartanya akan mengekalkannya.
Ya, padahal semua kita akan tinggalkan. Ya, kecuali kalau kita ingin betul-betul memang ingin jadi kaya untuk sebagai penopang dakwah, penopang tersebarnya kebaikan, lihatlah bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan para sahabat. Utsman bin Affan di antara sahabat yang sangat kaya, ya, sampai menyumbang 900 ekor onta dalam perang Tabuk, dan beberapa yang lainnya jamaah sekalian berbahagia. Ya, 200 ontanya yang telah dikirim ke Syam untuk melakukan perdagangan, namun ketika dibutuhkan untuk dakwah, dibutuhkan perang saat itu, ya, maka beliau pun memulangkannya dan disumbangkan untuk kepentingan fisabilillah saat itu. Nah, ini jamaah sekalian, bukan untuk kita tafakhur, membangga-banggakan, saling memperbanyak, bukan. Namun kita tuh niatkan pekerjaan kita tersebut untuk menopang atau agar tersebarnya kebaikan untuk keluarga kita dan li'illahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, membantu orang yang tidak mampu dan hal yang sebagainya. Karena itulah yang akan, ya, menolong kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala di saat kita sudah di dalam kubur nanti dan pada hari kiamat. Aman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di dalam kuburan juga demikian, akan disempitkan kuburannya karena mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Ya, mereka mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, begitulah kalian, datang ayat-ayat kami, kalian tidak membacanya, tidak memperhatikannya, fanasitaha, kalian lupa. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini pun kalian dilupakan. Kita yang diberikan nikmat penglihatan jamaah sekalian, ya, begitu banyak saudara-saudara kita yang, ya, terbatas dari sisi penglihatan, namun memiliki penglihatan dalam hatinya. Mereka sangat rindu untuk membaca Al-Quran, melihat langsung dengan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita yang memiliki penglihatan? Kita kemanakan mata kita ini? Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah memberikan kepada mereka kedua bola mata? Kita kemanakan ini? Baca Al-Quran itu sehingga kita tidak dilupakan pada hari kiamat nanti. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jangan sampai kita termasuk orang yang menghajar artinya memboikot, meninggalkan Al-Quran yang telah diadukan oleh Rasulullah SAW. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan, tidak dibaca. Nanti hanya membaca Al-Quran ketika dari bulan Ramadan, alhamdulillah, ya, namun tentunya di antara ukuran kedekatan kita kepada Allah di saat kita perhatian dengan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tuntunan kita dalam kehidupan ini. Jadi itu jamaah sekalian berbahagia, kalau kita menginginkan hidup yang berkah, maka hendaknya jangan sama sekali kita lewat dalam satu hari, dalam satu malam, ya, kecuali kita telah membaca Al-Quran. Dan harus ada penyesalan. Ya, kalau kita telah lewat, maka pada hari yang kedua kita harus tambah. Ya, seharusnya seperti itu. Kita qadha sebagai tanda penyesalan kita karena kita tidak membaca Al-Quran kalamullah. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, karena yang pertama tadi, ya, bertabarruk itu harus sesuai dengan tuntunan syariat yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang kedua, ayyakuna bi amrin hissi ma'lum. Kalau tadi kan langsung satnya Al-Qur'annya kita baca. Adapun yang kedua ini sesuatu yang hissi, yang kita rasakan, misal ta'lim, menghadiri majelis ta'lim dan mengajarkannya untuk mendapatkan keberkahan. Kita berkumpul di majelis ta'lim seperti ini, insyaallah akan mendapatkan
rahmah minallah, as-sakinah, dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dihadiri oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Dan juga kepada orang yang mengajarkan kebaikan, bukan hanya di mimbar jamaah sekalian, dan kepada kemana saja, di medsos, kita punya HP, kita berusaha menyebarkan kebaikan-kebaikan semampu kita, tentunya sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan dan tidak melampaui batas. Wad du'a, dengan doa, ya, dan berdakwah. Fa hadzal rajul yatabarrak bi ilmihi wa da'wati lil khair. Maka orang ini dia telah mendapatkan keberkahan atau mengalap berkah, ya, dari menuntut ilmu, mengajarkan ilmunya. Nah, ini yang seharusnya yang telah kita usahakan agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian, kembali kepada judul bab, ya, bertabarruk dengan syajarah, dengan pepohonan atau bebatuan dan sejenisnya. Dulu di perang Hudaybiyah atau sulh Hudaybiyah sebelumnya, karena perang Hudaybiyah itu diakhiri dengan sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ketika Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijriah bersama sahabatnya menuju kota Mekah untuk melakukan umroh, ya, Mekah untuk melakukan umroh, namun dihalangi oleh orang-orang kafir, dihalangi oleh orang kafir pada saat itu jamaah sekalian. Ketika orang kafir mengutus utusannya untuk berdialog kepada Nabi SAW dan kaum muslimin untuk mengetahui apa sebenarnya keinginan kaum muslimin memasuki kota Mekah, dan diperjelas bahwasannya Rasulullah SAW dan kaum muslimin hanya mau ke Mekah untuk umroh, bukan untuk perang. 6 tahun tidak pulang kampung, ya, tapi ketika Nabi SAW bermimpi memasuki kota Mekah dan melakukan tawaf dan umroh, maka beliau pun SAW besoknya langsung mengumumkan kepada sahabat untuk melakukan umroh. Namun ternyata di perjalanan di Hudaybiyah terhalangi. Nah, setelah orang kafir tersebut pulang ke Mekah, Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke Mekah, memasuki Mekah untuk negosiasi atau untuk menjelaskan dan menegaskan kaum muslimin mau masuk ke Mekah untuk umroh saja. Namun ternyata jamaah sekalian, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berada di Mekah beberapa hari. Menyebabkan apa? Keresahan bagi Nabi SAW dan kaum muslimin. Kenapa ini Utsman bin Affan belum pulang ini? Jangan sampai terbunuh. Padahal mereka ketika utus utusan kepada kita, begitu sebentarnya dan mereka pulang, dia pun pulang. Ini kita utus utusan ke Mekah, justru tertahan. Ya, tersebarlah isu bahwasanya Utsman bin Affan terbunuh. Maka Nabi pun SAW, ya, mengajak para sahabat untuk berbaiat di bawah suatu pohon, antara hidup dan mati memperjuangkan, karena Utsman diisukan terbunuh. Ini kan suatu tindakan perendahan ketika utusan itu ditahan, dan sampai sekarang jamaah sekalian, ya, peraturan-peraturan dunia itu utusan tidak boleh diapa-apakan. Tapi karena itu Nabi pun SAW mengajak para sahabat untuk berbaiat, untuk mempertahankan dan membela perjuangan keislaman, dan untuk sebagai pembelaan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu secara khusus. Nah, maka berbait ala Nabi SAW bersama sahabat di bawah pohon tersebut. Tiba-tiba Utsman bin Affan datang radhiyallahu anhu dengan selamat. Ya, ternyata Utsman bin Affan ditahan untuk bersuatu urusan, untuk berdialog dengan orang-orang kafir di Mekah. Nah,
Baiat tersebut jamaah sekalian dinamakan Baiatur Ridwan. Baiat Ridwan. Nah, apa yang kita ingin ambil di sini jamaah sekalian? Di mana kaum muslimin berbaiat di bawah suatu pohon. Pohon ini jamaah sekalian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, annahu lamma ra'an nasa yantabuna syajara, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat manusia, kebanyakan manusia atau diantara manusia menuju ke pohon tempat berbaiatnya dulu Nabi SAW untuk mengharap berkah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun menyuruh untuk apa? Menebang pohon tersebut. Untuk apa? Untuk meminimalisir agar jangan sampai terjadi hal-hal yang menuju kepada kesyirikan. Ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jamaah sekalian berbahagia. Nah, kemudian hadis yang pernah kita sampaikan, hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ke Hunain. Ya, Hunain ini jamaah sekalian sebagaimana pernah kami sampaikan, satu daerah ya, tempat peperangan Hunain, terjadinya perang yang terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, kaum muslimin datang ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah dengan jumlah 10.000. Dan setelah Mekah ditaklukkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, manusia masuk Islam berbondong-bondong sekitar 2.000. Sehingga jumlah yang berangkat ke perang Hunain itu 12.000. 10.000 yang sudah masuk Islam terlebih dahulu dari Madinah, kemudian ditambah 2.000 yang baru-baru masuk Islam menuju ke perang Hunain. Di sini kata Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, wa nahnu hudatsa'u ahadin bi kufur. Kami baru-baru saja terlepas dari kekufuran, artinya baru-baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha. Dan orang-orang musyrik itu punya pepohonan, punya satu pohon yang dia berada pada pohon tersebut, mendekat, mengharap berkah, dan menggantungkan pedang-pedang atau senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat. Nama pohon tersebut dinamakan Dzatu Anwat. Famararna bi sidratin. Setelah kami melewati sidra ini, pohon tersebut, maka kami pun, kata Abi Waqid Al-Laythi mengatakan, kami pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah kami juga dzata anwat, sebagaimana orang musyrik itu punya dzatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun kaget dan marah, disertai dengan perkataan Allahu Akbar, bertakbir. Jadi Nabi SAW mengucapkan takbir ini dalam keadaan marah. Allahu Akbar, innaha sunan. Ya, sesungguhnya itu merupakan suatu jejak hidup orang-orang sebelum kalian. Qultum walladzi nafsi biyadihi. Sesungguhnya demi Allah kalian telah mengatakan sebagaimana kama qalat Bani Israil li Musa, sebagaimana apa yang dikatakan Bani Israil itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dikatakan Bani Israil kepada Nabi Musa? Dalam Al-Quran disebutkan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha.
wahai Musa, buatlah kami juga Tuhan sebagaimana orang itu punya Tuhan. Ini kan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam berserta Bani Israel telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan melewati Laut Merah. Firaun telah tenggelam di Laut Merah. Setelah melewati dan terselamatkan ke daratan, ini Bani Israel ini mendapati satu kaum yang sedang menyembah berhala. Maka Bani Israel ini pun mengatakan kepada Musa, wahai Musa, buatkanlah kami juga seperti itu. Ini sama persis. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalian demi Allah telah mengucapkan perkataan yang persis yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Kalian melihat orang-orang musyrik telah bertabarruk dengan suatu pohon, dan kalian minta untuk dibuatkan seperti itu juga. Itu sama persis yang dikatakan siapa? Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan, sungguh kalian termasuk orang-orang yang jahil. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti, melakukan jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Nah, ini jamaah sekalian berbahagia. Kalau misalnya pada 10 Muharram kita sering mendengarkan kisah ini ya, ketika orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram, ya kita katakan 10 Muharram, bukan 10 Asyura, karena Asyura itu sendiri namanya 10. Asyura artinya hari ke-10, Tasua hari ke-9, jadi 10 Muharram. Ya, ketika Nabi SAW berada di Madinah, datang ke Madinah, Nabi kita Muhammad SAW mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Ditanyakan, kenapa seperti itu? Kenapa kalian berpuasa? Maka dikatakan bahwasanya kami ini berpuasa karena hari ini bertepatan dengan hari diselamatkannya Nabiullah Musa. 10 Muharram. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kami yang lebih berhak, aula, lebih berhak daripada kalian kepadamu Nabi Musa. Jamaah sekalian berbahagia. Di sini sungguh Nabi SAW telah menjelaskan, kalian ya pada suatu masa akan betul-betul menelusuri atau mengikuti, membeok kepada orang-orang sebelum kalian. Makanya ketika sahabat Nabi SAW diperintahkan untuk berpuasa pada 10 Muharram, maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hari itu merupakan hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Maka Nabi pun SAW mengatakan, la summan tasya, kalau tahun depan aku masih hidup, maka saya akan berpuasa pada hari ke-9. Apa tujuannya jemaah sekalian? Untuk menyelisihi orang Yahudi. Maka ini sebagai wanti-wanti dari Nabi kita Muhammad SAW agar kita tidak ikut-ikutan dengan syiar-syiar mereka. Harus berusaha menyelisih mereka dengan berpuasa pada hari ke-9. Dan tidak boleh kita mengikut-ikuti ya dari syiar-syiar mereka. Karena Nabi SAW bersabda, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum yang merupakan syiarnya, syiar agamanya, maka dia termasuk golongannya. Ini jamaah sekalian berbahagia yang perlu kita ya pahami ya, bahwasannya Nabi SAW mengingkari ya perbuatan tersebut, bertabaruk dengan suatu pohon, mengalap berkah dan kepada bebatuan dan yang lainnya. Dan inilah menunjukkan bahwasanya tabarruk mengalap berkah itu harus sesuai dengan tuntunan. Kita bertabarruk dengan masjid di sini karena semua ada rumah-rumah Allah SWT, masjidullah, masajidullah, dengan cara apa? Salat di dalamnya. Itu caranya bertabarruk, bukan mengusap-ngusapnya. Ya, cara kita bertabarruk adalah salat di dalamnya, mengaji.
melakukan ta'lim. Nah, adapun Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana pernah kita jelaskan pada hadis yang lalu, bertabaruk dengan zatnya Nabi kita Muhammad SAW itu khusus bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika beliau sudah meninggal, setelah wafat, maka kita bertabaruk dengan apa? Dengan ilmu yang beliau wariskan Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi dan rasul itu tidak mewariskan apa? Dinar dan dirham. Innama warathu al-ilma. Mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang senantiasa menghadiri majelis ilmu atau menuntut ilmu agama Islam ini, maka dia telah berusaha mengambil warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah warisan yang paling mulia, yang diberkahi jamaah sekalian berbahagia. Oleh karena itu, ya, kita berusaha semaksimal mungkin, dan tentunya begitu banyak keutamaan-keutamaan yang telah kita ketahui bersama. Dan kami ingin tegaskan, hendaknya kita menghadiri ta'lim bukan karena personnya, bukan karena ustaznya, tapi kita menghadiri ta'lim yang pertama kali adalah untuk meraih keberkahan di majelis ilmu. Sehingga ketika ustadz yang asalnya diundang tidak datang, qadar Allah, tidak ada kekecewaan. Karena memang niat kita untuk apa? Menuntut ilmu, hadir majelis ilmu. Ini jamaah sekalian yang terkadang kita tidak sadari. Mungkin sudah sering tersebar di medsos yang dikatakan oleh salah seorang ustadz, seakan-akan kita ini belajar seperti konser saja, anti banyak ketika tabligh akbar dan sebagainya. Kita ta'lim yang merupakan yang semestinya kita rutinkan, dan ini yang insya Allah akan lebih banyak gunanya, banyak manfaat kita dapatkan tabligh akbar. Masya Allah, bertemu dengan banyak orang, para ustadz kita mengambil ilmu dari ustadz kita. Tapi lebih penting daripada itu adalah konsisten dalam menuntut ilmu, konsistensi. Ahabul a'mal ila Allah adwamuhu wa in qal. Di antara amalan yang Allah paling cintai adalah apa? Yang konsisten walaupun sedikit. Kalau misalnya, mohon maaf ini, tabligh akbar saya dihadiri, tapi masjid Salam tidak dihadiri, itu kan sekali berapa bulan saja, sekali sebulan misalnya. Hati ini kan berbolak-balik jamaah sekalian. Kita butuh Allah memberikan keberkahan, ketenangan hati kita. Tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Kita menginginkan agar iman kita itu bertambah. Keimanan itu bukan seperti kita mengecek kolesterol, tekanan, bukan. Kalau kolesterol mungkin harus distabilkan, tekanan mungkin distabilkan. Tapi keimanan itu kita berubah harus naik terus, jangan sampai turun. Karena kapan-kapan kita kondor, hanya sekali-kali misalnya, ya ini bisa khawatir kalau hati sudah jadi sakit. Padahal tiap hari kita menghadapi masalah. Maka kita, ya jamaah sekalian, sekali lagi, ya, ini untuk saya dan kepada jamaah sekalian, bahwasanya kita harus perbaiki niat kita. Kita ini datang ke majelis ilmu untuk siapa? Ya tentunya kalau ada ustadz yang masya Allah, kita akan mendapatkan tambahan ilmu. Tapi harus kita perbaiki niat kita. Ini kita datang untuk apa sebenarnya? Untuk orangnya atau ilmunya atau majelisnya? Sehingga tidak ada kekecewaan. Ini perlu kita sadari jemaah sekalian berbahagia. Harus kita sadari semua tentang apa tujuannya kita mendatangi majelis ilmu. Karena ketika hati ini terkait dengan person, kita akan kecewa. Karena kita cuma manusia, bisa berusaha, Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan. Makanya hati kita harus bergantung sama Allah. Apa yang kita lakukan, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha. Allah yang menentukan. Orang yang pergi, Nabi kita Muhammad SAW tadi kita ceritakan di Hudaybiyah, 6 tahun tidak pulang kampung.
pas mimpi telah berumrah, maka beliau SAW menghimbau semua sahabat untuk melakukan umrah. Namun qaddar Allah, ini zaman sekarang Hudaybiyah itu mungkin dari antara Maros dengan Makassar, sekitar mungkin atau dari Parepare, perbatasan Parepare pindah sampai sini, sudah dekat sekali Mekah, sudah pakai baju ihram, tapi dihalangi. Tentunya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau marah sama siapa? Ini harus kita jadikan pelajaran nih kalau sekalian berbahagia. Sampai-sampai Umar bin Khattab saat itu marah, tidak mau menyetujui itu perdamaian sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Bukankah kita atas kebenarannya Rasulullah? Kenapa kita tidak melawan saja? Maka ketika Nabi SAW mengatakan, bukankah saya Rasulullah? Tenang. Ini jamaah sekalian harus kita sadari semua. Kita ini menuntut ilmu, belajar karena mengharapkan apa? Maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kekecewaan sedikit pun siapapun yang datang mengisi. Barakallahu fikum. Nah, ya mungkin faedah terakhir di sini kita bisa ambil. Ya, Nabi SAW, jamaah sekalian berbahagia, disebutkan di sini ada dua sebelum terakhir ya. At-takbir inda ta'ajjub. Ya, ketika kita lagi takjub, kita boleh mengatakan Allahu Akbar. Ada apa ini? Kemudian jamaah sekalian berbahagia, kalaulah sahabat saja yang baru-baru masuk Islam tersebut masih belum tahu persis bagaimana itu mentauhidkan sebenarnya, sampai-sampai menganggap perbuatan orang musyrik itu benar karena mereka baru-baru masuk Islam. Oleh karena itu terkadang ada saudara kita melakukan suatu perbuatan karena ikut-ikutan dan tidak tahu. Maka kewajiban kita menyampaikan. Dan inilah pentingnya kita belajar terus agar kita tidak terjatuh pada kesalahan. Ini jamaah sekalian berbahagia, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya setelah beranjak dari majelis ini, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.